Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu merencanakan suatu bangunan jembatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya sendiri Riki Sugesti dengan NIM 302020000167 dan ada satu rekan saya di sini yaitu Rehansah Iza Andito dengan NIM 302020000166. Baiklah, sebelum itu izinkan saya memaparkan materi, yaitu ya, ada pokok pembahasan mengenai yang pertama model struktur jembatan, yang kedua preliminary desainnya, terus yang ketiga pembebanan, dan yang terakhir output atau kesimpulan. Adapun model struktur jembatan preliminary design akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, yang pertama model struktur jembatan. Nah, di sini kami merencanakan atau mendesain suatu jembatan dengan jenis jembatan rangka batang, yaitu suatu jembatan rangka batang adalah jembatan yang superstrukturnya terdiri dari truss, struktur elemen yang terhubung biasanya berbentuk segitiga. Yang dimaksud itu seperti di sini. Nah, kita memakai jenis segitiga, terus yang di atasnya disambungkan dengan desain silang-silang. Oke, lanjut. Preliminary desainnya. Sesuai soal, jembatan yang kami desain seperti ini dengan sepanjang 55 meter, terus lebarnya 14 meter, dan tinggi dari jembatan itu sendiri 5 meter. Oke, lanjut. Di sini memakai material beton 30 MPa dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu berat volume per unitnya 24, kemudian FC aksennya seperti ini, kemudian pada material bajanya menggunakan baja 41 dengan FY-nya 250 MPa dan FU-nya 410. Lanjut. Dan di sini kami hanya menggunakan 3 jenis dimensi baja, profil baja, yaitu ada yang pertama H 1200 kali 450 mm, kemudian ada IWF 300 kali 300 mm, dan yang terakhir ada IWF 900 kali 350 mm. Oke, lanjut pembebanan. Nah, kali ini pembebanan akan disampaikan oleh rekan saya kepada Saudara Rehan. Mohon kiranya untuk mempresentasikan. Ya, baik. Selanjutnya adalah pembebanan. Ukuran jembatan, panjang jembatan yaitu 55 meter, kemudian jumlah lajur adalah 4, lebar lajur jembatan 2,75 meter, lebar trotoar 1 meter, dengan lebar total yaitu 14 meter. Kemudian tinggi jembatan kami yaitu 5 meter, jarak antar cross girder 8 meter, dan jarak strain girder 1 meter. Kemudian beban mati tambahan, yaitu ada beban trotoar, di mana BJ beton sama dengan 24 kN per meter kubik. Kemudian tebal trotoar ada 0,2 meter. Dengan input beban sama dengan 4,8 kN per meter kuadrat. Kemudian ada beban aspal lajur. Dengan BJ aspal sama dengan 22 kN per meter kubik. Dengan lapisan aspal sama dengan 0,1 meter. Dengan input beban sama dengan 2,2 kN per meter kuadrat. Selanjutnya ada beban railing, diameter pipa yaitu 76,6 mm, tebal pipa 4 mm, jumlah pipa tiap span 3 piece, dan berat pipa yaitu 0,375 kN, dengan input beban yaitu 0,563 kN. Kemudian ada beban lalu lintas. Di sini ada beban lajur BTR. Dengan rumus seperti di atas, maka Q sama dengan 6,95 kN per meter kubik.
Kemudian beban lajur BGT, di mana ada grafik di atas, dengan keterangan di situ ada P sama dengan 49 kN per meter, FBD sama dengan 1,39, dengan input beban sama dengan 68,11 kN per meter. Kemudian di sini ada beban truk dengan roda depan yaitu 25 kN, roda tengahnya 112,5 kN, roda belakang 112,5 kN, dengan FBD yaitu 1,3. Kemudian input beban 146,25. Terus kemudian ada beban rem, 25% beban gandar truk itu 56,25 kN. Kemudian 5% beban truk ditambah BTR-nya yaitu 77,59 kN. Dan maksimum yaitu 77,59 kN. Dengan input beban yaitu 0,51 kN per meter kubik. Kemudian ada beban pejalan kaki, di mana Q sama dengan 5 kN per meter kubik, dengan lebar trotoar tadi adalah 1 meter, dengan input beban sama dengan 5.000 kN per meter kubik. Selanjutnya ada beban angin di sini. Beban angin struktur dengan rumus PD sama dengan PB, PDZ per VB kuadrat. Kemudian ada tabel tekanan angin dasar, di mana PB yaitu tekanan angin dasar adalah 0,0024 Newton per milimeter kubik, sama dengan 2,4 kilonewton per meter kubik. Kemudian ada VDZ, yaitu tekanan angin horizontal, dengan rumus 2,5 VO dikali V10 per VB in Z per Z0, di mana V10 yaitu 110 km per jam, VB yaitu 110 km per jam, Z 10 meter, Z0 adalah 2,5 meter, V0 adalah 19,3 km per jam, dan VDZ adalah 66,89 km per jam. Kemudian adalah PD, PD adalah 0,887 kN per meter kubik, dan tinggi rangka adalah 5 meter. Kemudian perhitungan selanjutnya di sini ada PD sama dengan 4,44 kN per meter, PD terpusat sama dengan 34,86 kN tiap spannya, dengan jumlah join sama dengan 2 titik. Kemudian ada input tekan sama dengan 17,43 kN dan input hisap 8,72 kN. Kemudian ada pula beban angin kendaraan. EWL sama dengan 1,46 Newton per milimeter. Kemudian ada jarak cross girder yaitu 55 meter. Input tekan 11,47 kN dan input hisap 5,74 kN. Di sini adalah keterangan beban dari kombinasi, di mana kuat 1 ini DL yaitu dead load 1,1, kemudian ada SIDL dengan 2, TD itu beban lajur D dengan 1,8, TP beban pejalan kaki dengan 1,8, dan TB gaya akibat rem dengan 1,8. Kemudian ada kuat 3, dead load 1,1, SIDL 2, dan EWS itu 1,4. Kemudian di kuat 5, 1,1 DL, 2 SIDL, 0,4 EWS, dan 1 EWL. Kemudian di ekstrim 1, ada 1,1 DL, 2 SIDL, 0,3 TD, 0,3 TP, 0,3 TB, 1 EX yaitu gempa X, dan 1 EY yaitu gempa Y. Kemudian ada layan 1, yaitu di mana 1 DL, 1 SIDL, 0,3 EWS,
dan 1 EWL. Selanjutnya, adalah bagian yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ricky Sugesti. Oke, terima kasih teman saya Rehan sudah menjelaskan mengenai pembebanan. Yaitu yang selanjutnya adalah output dari hasil perencanaan bangunan jembatan ini, yaitu setelah dianalisa dengan running menggunakan software SAP 2000, didapatlah rasio penampang seperti dapat dilihat ini. Nah, di sini ada yang berwarna hijau, biru, dan merah juga. Nah, yang warna merah itu berarti masih belum aman ya. Dari perencanaan yang kita rencanakan tuh ada bagian yang belum aman, sehingga pada kasus seperti ini bisa diakalin atau dinaikkan kembali mengenai jenis penampang yang dipakai, bisa dinaikin, istilahnya bisa dinaikkan mengenai dimensi penampang yang dipakainya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami bagi yang menonton, terutama bagi kami yang mengerjakan juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.